Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita masih membahas tentang Buntoro's Wisdom. Wisdom dari Pak Buntoro. Topik kita kali ini adalah tentang memilih produk core atau produk utama atau produk unggulan kita. Salah satu masalah yang dihadapi oleh perusahaan startup dan juga sebetulnya perusahaan yang sudah besar, sudah established, adalah menentukan produk kita, produk utama, produk core, produk inti. Seringkali kita punya banyak pilihan, kita akan membuat produk A, B, C, dan seterusnya. Masalahnya sumber daya kita terbatas. Kita orangnya terbatas, mesinnya terbatas, uangnya terbatas, waktunya terbatas. Jadi bagaimana kita memilih produk utama atau produk core kita? Mari kita simak video dari Pak Buntoro. Terima kasih Pak Buntoro, selamat siang. Selamat siang Mas Halewi. Kita ketemu lagi di series pertanyaan kita. Nggak ada habis-habisnya kalau kita ingin bertanya dan belajar dari perjalanan bisnis Pak Buntoro. Kali ini kita sampai pada pertanyaan dari kelanjutan yang sebelumnya. Setelah kita punya satu produk dan kemudian produk itu kita coba tawarkan, kemudian ada yang berhasil, ada yang tidak. Pertanyaannya adalah, kapan waktunya kita yakin bahwa ini produk yang akan menjadi main core bisnis kita? Ini nih produk yang akan kita jadikan pegangan dan mati-matian kita pertahankan. Ketika ada banyak pilihan-pilihan produk yang kelihatan sama-sama menjanjikan. Nah, mohon wawasan Pak Buntoro mengenai hal ini. Ya, Pak Erwin, sebetulnya saya sering sekali mengalami atau punya pengalaman yang banyak mengenai produk ini ya. Jadi kalau dari pengalaman saya, sebetulnya yang menentukan produk itu bakalan laku atau tidak itu sebetulnya kita. Kita punya feeling atau tidak. Nah, jadi waktu pertama kali dulu saya bikin tempat tidur kan asal-asalan aja. Saya beli tempat tidur orang, saya bongkar, terus kemudian saya bikin ya. Tapi suatu ketika itu saya dikasih, ada ceritanya di buku itu juga, dikasih satu produk yang bikinan Amerika. Begitu saya lihat, waduh ini produk bagusnya setengah mati ini. Bagus banget. Kan? Jadi pertama udah jatuh cinta dulu dengan produk ini. Nah dengan jatuh cinta itu, kemudian kita mati-matian berusaha untuk bisa membuat produk itu. Dan ternyata memang hebat. Dan hebatnya itu sebetulnya bisa menjadi trendsetter di rumah sakit. Jadi jual produknya itu gampang sekali. Nah itu loh. Jadi dan itu dialami lagi dalam beberapa tahun ini, 3 tahun ini kita menciptakan suatu produk yang betul-betul hebat. Jadi sebetulnya betul-betul hebat itu saya teringat dengan Ford Taurus. Ford Taurus itu dibuat berdasarkan Toyota, kalau nggak salah Camry atau Toyota apa dan apa di Jerman itu, dia menghimpun semua kehebatannya sehingga muncullah Ford Taurus dan sukses. Yang menyelamatkan, salah satu yang menyelamatkan Ford ini. Jadi memang kita harus punya feeling lah, feeling dan feeling tentu saja feeling ini berdasarkan dari apa yang pernah kita lihat. Apa yang pernah kita lihat dan ya artinya sebenarnya ini feeling seperti kita lihat perempuan ini cantiknya luar biasa nih. Nah kira-kira begitu. Dan pasti kalau dijual pasti laku keras. Dan memang begitu. Nah ini yang seringkali orang tidak punya feeling ini. Jadi orang berpikir bahwa oh kalau bisa bikin produk, bisa jualan, oh tidak bisa begitu. Karena kalau kita dibayang-bayangi oleh trendsetter, nah itu yang repot betul. Karena pasti kan orang akan membandingkan dengan trendsetternya. Nah kalau kita bisa jadi trendsetter, wah itu yang paling hebat. Jadi memang feeling itu lebih berperan dibandingkan dengan apapun juga. Kayak gitu, Pak Erwin. Pak Buntoro, saya mau nanya sedikit Pak Buntoro nyambung itu. Nah, gimana Pak Buntoro itu maksud ini gini, berapa lama atau gimana cara mengasah gut feeling itu ya? Iya betul. Kan saya baru ingin bertanya begitu.
kita kan baru pemain pemula ya, tahu-tahu bilang, wah saya feeling saya begini gitu ya, tapi baru 3 hari di dunia itu. Gimana Pak Buntoro untuk itu mengasah feelingnya tadi? Ya, saya juga sebetulnya dulu awalnya juga kan belum begitu lama, artinya ya bisa bikin tempat tidur. Tapi sebetulnya bisa bikin tempat tidur itu sebenarnya kita hanya tukang las saja. Jadi tidak ngerti sebenarnya aspek-aspek dari produk itu nggak ngerti gitu. Tapi kalau kita melihat itu yang dicontohkan ke saya itu kebetulan bikinan Amerika. Itu pabrik sudah tua sekali, sehingga saya yakin dia sudah memikirkan segala macam aspek. Nah ini yang sebetulnya harus kita yakin juga bukan asal niru ya, tapi betul-betul karena dengan kita memikirkan, kalau mereka memikirkan berbagai macam aspek, sudah pasti apa yang di dalam otak customer dia maui sudah terpenuhi, kira-kira begitu. Jadi, nah 3 tahun yang lalu kita berpikir keras untuk mengatasi persoalan kita itu juga bagaimana menerbitkan produk yang luar biasa hebat, yang tidak ada lawannya. Ya memang kalau saat beda dengan saat yang lalu itu kan kita tidak didukung oleh peralatan-peralatan yang memadai lah, artinya asal jadi aja. Dan asal jadi aja karena pada waktu itu Indonesia juga masih miskin, masih apa ya, mereka terima-terima saja gitu loh. Tapi kalau sekarang ini beda, betul-betul beda, betul-betul pertarungan internasional ya, artinya pertarungan global, bahwa produk itu betul-betul memenuhi kriteria global. Karena untuk tempat tidur itu ada IN-nya 60601-252 itu adalah IEC. Jadi ada standarnya. Untuk memenuhi standar itu tidak semua orang bisa. Nah itu salah satu kriteria. Kalau sekarang ya, kalau dulu ya asal bisa bikin. Kalau sekarang harus memenuhi kriteria-kriteria seperti itu. Jadi kalau misalkan tempat tidur elektrik, nggak bisa tidak harus memenuhi EMC, Electromagnetic Compatibility. Nah itu harus ada. Diminta atau tidak diminta. Karena saya pernah punya pengalaman, kita gagah-gagahan misalkan tempat tidur yang pakai timbangan badan. Ternyata masuk ke ICU, peralatan di ICU kacau semua. Selidik punya selidik, begitu kalau tempat tidur ini dikeluarin nggak kacau. Waduh, udah langsung saya jadi tertuduh, udah nggak bisa enggak. Ternyata setelah kita pelajarin, ada yang disebut sebagai EMC. EMC itu Electromagnetic Compatibility. Dan silakannya di Indonesia nggak ada lagi saat itu. Sampai sekarang pun nggak ada. Sebenarnya sih gampang aja, misalkan dengan kalau yang kasar aja, kalau handphone dideketin situ, handphonenya bunyi kan, yang gampangnya begitu, atau pakai spectrum analyzer lah. Kira-kira begitu. Jadi memang sekarang itu harus betul-betul memenuhi kriteria-kriteria teknis yang diwajibkan untuk itu. Baru performance lah, appearance-nya itu baru menentukan itu. Jadi kalau kembali ke pertanyaan Pak Budi tadi itu, ini kombinasi dari pengalaman dan juga standarisasi yang ada ya Pak ya, untuk melihat mana yang pas tadi itu ya. Tapi biar dapat feeling. Kepekaan dari kita untuk melihat, wah ini produk bagus benar ya, itulah kira-kira begitulah. Jadi harus ada kepekaan itu. Tentunya ya kalau misalkan Mas Dhani garment ya lihat garment, wah ini kok bagus amat ya modelnya ya, kayaknya itu. Begitu lihat udah jatuh cinta lah. Oke, ya. Oke. Pada pandangan pertama lah. Oke, feelingnya langsung dapat. Pak Buntoro, terima kasih banyak atas masukannya dan ceritanya. Pada kesempatan ini nanti kita lanjutkan di pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ya. Selamat siang. Selamat siang, Pak.